Pada Utiar, lanjut. Ya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Ya, bersyukur kita sudah bisa menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, yang melawat kita di tempat kita masing-masing. Saya percaya ada Roh Kudus bersama dengan kita, menguasai hati kita, bahkan memelihara hidup kita sampai pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita buat Tuhan, dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami sudah memuji Engkau, sudah menyembah Engkau di pagi yang berbahagia ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang besar atas hidup kami. Hingga pagi ini Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan hanya kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami perdengarkan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hati kami sudah siap untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk dalam firman, yaitu kita buka Yohanes 15 ayat 16. Satu ayat saja, ya. Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini berbicara bagaimana Tuhan sudah memilih kita, dengan tema masih dalam perikop dampak perjumpaan dengan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini Tuhan bicara kepada kita bahwa kita ada pada pagi hari ini bukanlah karena kemauan kita, bukanlah karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan sudah memilih kita, dan Tuhanlah yang menetapkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, murid-murid Tuhan yang mau belajar dan belajar lebih lagi dari hari ke hari. Dan kita pada pagi hari ini rindu diberkati ataupun dibekali oleh firman Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi rema dalam hidup kita, dan kita boleh senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita bangga sebagai anak Tuhan jika Tuhan memilih kita. Ya, saya bangga karena Tuhan memilih saya, karena banyak jiwa-jiwa di luar sana yang tidak terpilih atau belum terpilih ya. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita napas kehidupan, semangat untuk bangun dan semangat untuk melayani Tuhan, bahkan memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Semua itu hanyalah karena anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sungguh bahagia karena Tuhan sudah menetapkan kita menjadi anaknya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, yang perlu kita ketahui, apa tujuan Tuhan memilih kita? Ya, apa rencana Tuhan menetapkan kita sebagai ahli waris, sebagai anaknya? Ya, tadi di dalam pembacaan kita jelas di sana dikatakan, yang pertama, dan aku telah menetapkan kamu supaya ya kamu pergi. Ya, yang pertama, tujuan Tuhan untuk memilih kita ya dan menetapkan kita menjadi anaknya, menjadi muridnya, yaitu agar kita pergi. Pergi kemana Bapak Ibu? Ya, pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk menceritakan kasih Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib ya. Di dalam kitab Matius 28 ya, ayat yang ke-18 dan 19 jelas dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi kemana kita pergi? Kemana saja, ke ujung bumi, ke ujung daerah kita, ya. Dan kita mulai dari rumah kita, dari keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, komunitas kita, dan dikatakan sampai ke ujung bumi, ya. Kita memberitakan Injil keselamatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sungguh luar biasa rencana Tuhan ataupun rancangan Tuhan ternyata di dalam hidup kita. Ketika Dia sudah menetapkan kita, Dia sudah memilih kita menjadi muridnya. Dia punya rencana besar buat kita. Kalau kita disuruh pergi, berarti ini adalah perintah yang harus bertindak menjadi saksi Tuhan, ya, dimanapun kita berada, dan kita menjadi suratan yang terbuka yang bisa dibaca orang, ya, setiap saat dimanapun dan berada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana dikatakan menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah. Buah yang seperti apa, ya, yang kita bisa hasilkan di dalam kehidupan kita? Tentunya adalah buah-buah yang menghasilkan jiwa-jiwa baru, yaitu buah-buah pertobatan, buah-buah dari pelayanan kita. Ya, jadi dimanapun kita berada sebenarnya Tuhan sudah menetapkan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, Allah mau agar kita senantiasa, ya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, membuat apa yang kita sudah terima dari Tuhan itu menjadi kita bagikan kepada orang lain di mana saja pun kita berada, ya. Firman Tuhan, ya, berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar menjadi murid-Ku, ya. Dan ketika kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap melakukan firman-Nya, kita tetap di dalam kesetiaan kita untuk mengikut Dia, maka kita bisa memenangkan jiwa, membawa jiwa-jiwa baru, dan hidup dengan kasih Kristus, ya. Hidup di dalam kasih Kristus. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, yaitu kita juga menghasilkan buah yang tetap. Oh, ternyata ada buah yang tidak tetap, ya Bapak Ibu, ya. Ada. Kenapa buah itu bisa tidak tetap? Karena tidak dirawat, ya, karena tidak dijaga, tidak dipelihara, ya. Oleh karena itu, ya, tadi yang di dalam kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 itu, jikalau kamu tetap, ya, jikalau hubungan kita dengan Tuhan tetap baik, ya, maka kita bisa menghasilkan buah yang baik, bisa menghasilkan petobat-petobat yang tetap, yang kekal, yang bisa bertumbuh, yang bisa menjadi dewasa, bahkan menghasilkan juga jiwa-jiwa baru seperti apa yang sudah kita hasilkan. Oleh karena itu Tuhan mau kita semua menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak mau hanya stuck sampai di kita. Oh ya sudahlah, saya sudah menang kok, saya sudah diselamatkan kok, orang lain biarin saja. Itu kan bukan tugas saya. Itu kan tugasnya hamba Tuhan. Itu kan tugasnya para penginjil. Itu kan tugasnya gereja. Nah, bukan seperti itu. Tapi Allah mau pada pagi hari ini setiap kita, ya, siapa saja kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah dipilih menjadi murid Kristus, menjadi pengikutnya Kristus, ya, Kristus mau kita itu pergi
menghasilkan buah, memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang dia mau rela mati, ya, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Ya, firman Tuhan berkata juga dalam Yohanes 15, dia menceritakan ataupun membuat perumpamaan bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana hubungan kita itu dengan Allah, yaitu seperti perumpamaan sebuah pokok anggur, ya. Di situ dikatakan sebuah pohon anggur atau pokok anggur, dia mempunyai ranting. Jadi jikalau hubungan pohon anggur itu tidak baik antara pokoknya, antara rantingnya dengan pokok, maka dia tidak bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, dan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi yang berbahagia ini, ya, firman Tuhan mengingatkan kita, mari apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, lewat, ya, kehidupan kita, lewat talenta kita, lewat kemampuan kita, apa yang Tuhan taruh, itu adalah cara Tuhan, sarana Tuhan untuk kita boleh bersaksi, untuk kita boleh menyampaikan kasih Tuhan, berbagi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengalami keselamatan, kita bisa mendapatkan mahkota kerajaan sorga, kita sebagai ahli waris dalam kerajaan sorga. Dan lebih lagi dikatakan, apabila kita sudah pergi memberitakan dan kita menghasilkan buah ataupun jiwa-jiwa baru, dan jiwa-jiwa itu juga bisa menghasilkan kembali seperti apa yang sudah kita hasilkan. Firman Tuhan selanjutnya berkata, sehingga ataupun supaya apa yang kamu minta, ya, kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, luar biasa ya. Jadi kunci agar kita bisa menerima apa saja yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus atau lewat Yesus sebagai putra tunggal, maka kita melakukan tadi yang 3 pokok di atas tadi, ya. Yang pertama kita menyadari bahwa kita itu bukanlah dipilih ataupun ada di dalam kasih karunia Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita karena sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan bersukacita. Dan yang kedua, kita boleh pergi, ya, memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita, yaitu bagaimana Yesus sudah mengasihi kita. Dan yang kedua, kita menghasilkan jiwa-jiwa. Nah, kemudian kita menghasilkan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang kita bawa itu, kita bina lagi, kita ajari lagi, kita dampingi, kita dukung sampai mereka juga dewasa dan bisa menghasilkan buah-buah yang tetap lagi. Nah, dan nanti pada akhirnya dikatakan, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, maka itu Tuhan akan berikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini luar biasa firman Tuhan ya buat kita semua. Saya percaya setiap kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang di The Power of Love ini, kita juga pasti sudah pernah mendengar firman ini. Bahkan mungkin kita punya pengalaman pribadi ya, bagaimana kita mengikut Kristus, bagaimana kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menghasilkan jiwa-jiwa baru ya, mungkin lewat keluarga kita dulu. Namun pada pagi hari ini Tuhan lebih tekankan lagi, mari kita juga jangan lelah-lelah ataupun jangan jemu-jemu untuk kita boleh bersaksi, untuk kita boleh memberitakan kasih setua Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang bisa senantiasa membawa kita, memperdamaikan kita dengan Kristus, dengan Allah Bapa di surga, sehingga kita bisa menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Tentunya kita bisa ya melakukan ataupun mempunyai hubungan yang baik
lewat doa-doa kita, lewat firman Tuhan ataupun saat teduh seperti pagi hari seperti ini, dan juga mungkin lewat pujian penyembahan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan menyampaikan sesuatu ataupun pesan di dalam kehidupan kita, baik itu lewat mimpi ataupun lewat penglihatan-penglihatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun firman Tuhan pada pagi hari ini begitu singkat ya, tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita ataupun Roh Kudus akan memeteraikan ya bahwa kita ada pada hari ini bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang sudah memilih kita. Dan kita bersyukur untuk itu, karena hanya di dalam Dialah kita akan mendapatkan seluruh kepenuhan Allah, seluruh kerinduan-kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita tahu ya, bahwa kerinduan Allah itu ya, agar semua kita, baik yang ada pada pagi hari ini, bahkan yang belum mengenal Tuhan, Tuhan sendiri rindu tidak ada satu orang pun yang binasa, tapi semua boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita lebih dan lebih lagi bersyukur kepada Tuhan, lebih giat lagi melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti apa kata hamba Tuhan, ya, kita bukan bekerja sambil melayani, tapi kita melayani sambil bekerja. Jadi tugas ataupun prioritas kita dalam kehidupan kita sebenarnya adalah melayani Tuhan. Tapi Tuhan tempatkan kita di dalam wadah ataupun di dalam pekerjaan kita masing-masing. Mungkin ada yang sebagai guru, atau ada mungkin sebagai katakan administrasi di kantor, atau mungkin juga ada sebagai ibu rumah tangga. Tapi semuanya itu Tuhan sudah gariskan, Tuhan sudah pilih, dan itu adalah yang terbaik buat kita semua. Oleh karena itu, mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, biarlah lewat Roh Kudus-Nya yang sudah datang ataupun yang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam pribadi kita. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, persoalannya apakah kita aktifkan itu Roh Kudus? Apakah kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati kita? Pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita lebih dengar-dengaran lagi akan suara Roh Kudus, ya, suara Tuhan yang ada di dalam hati kita, karena tadi sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita dan Dia sudah ada di dalam hati kita dan juga kita di dalam Dia. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu dan kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan jika Engkau sudah memilih kami dan menetapkan kami Tuhan menjadi salah satu Tuhan, menjadi salah seorang anak-anak Tuhan ataupun murid Tuhan, pengikut Tuhan yang sudah Engkau pilih, dan kami percaya kami menjadi salah satu ahli waris dalam kerajaan surga nantinya. Oleh karena itu Bapak, pada pagi hari ini kami juga Tuhan ingatkan agar kami Bapak pergi untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada siapa saja yang bertemu dengan kami dan di mana saja, sehingga kami Tuhan bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, jiwa-jiwa yang baru Bapak, dan jiwa-jiwa itu Tuhan boleh tetap di dalam Engkau. Mereka juga mendapatkan keselamatan dan sama seperti apa yang sudah kami dapatkan. Oleh karena itu Bapak, kami bersyukur dan Engkau berjanji Tuhan, apabila kami melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memberikan apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih buat partisipan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami beribadah. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak. Ya, hari ini